Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas soal TKP HOTS ya. Nah, dengan topik anti radikalisme. Tentunya kita akan bahas berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi anti radikalisme ini sendiri adalah salah satu topik baru di kisi-kisi CPNS tahun 2021. Sebelumnya belum ada pernah yang membahas tentang anti radikalisme ini sendiri. Nah, namun di soal wawancara-wawancara di SKB tahun 2020, soal ini sudah naik ya di wawancaranya. Sekarang dia dimajukan ke SKD, jadi dia menjadi salah satu topik di dalam anti radikalisme. Nah, kalau kita belajar tentang topik kisi-kisi, cara kita adalah bukan hanya sekedar membaca topiknya, tetapi perhatikan kenapa topik itu dijadikan sebagai topik dalam tes CPNS. Nah, sekarang tujuan dari anti radikalisme itu sendiri adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Jadi, bagaimana pengetahuan seseorang tentang anti radikalisme ya, kecenderungan bersikap, bertindak, menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif stimulus. Jadi maksudnya adalah kalau menanggapi stimulus adalah nanti akan disituasikan bahwa di lingkungan Anda ada gejala-gejala adanya radikalisme ya. Nah, bagaimana teman-teman menanggapi gejala tersebut, merespon rangsangan tersebut, stimulus tersebut ya, dan bagaimana memilih alternatif terhadap rangsangan tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi pilihlah nanti jawaban-jawaban yang betul-betul menunjukkan sikap anti radikal ya. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari paham-paham radikalisme. Bagaimana kita memberantas radikalisme atau menangkal radikalisme ya. Nah, namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira intensif CPNS 2021. Di sana teman-teman akan dibimbing hingga tes, kemudian dibina per sub-sub materi. Mulai dari materi yang ada dalam kisi-kisi per pasal, per ayat, per poinnya di dalam itu, jadi akan dibahas tuntas. Kemudian teman-teman akan 2 atau 3 hari sebelum tes teman-teman akan dibina dalam 3 hal, mengevaluasi pengetahuannya selama pembimbingan. Yang kedua, mengetahui kesiapan psikisnya dalam mengikuti tes. Yang ketiga adalah memberikan strategi yang pas untuk mengikuti tes SKD tahun 2021 dalam hal memperoleh skor yang tinggi ya. Nah, jadi silahkan bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira. Oke, lanjut saja kita lihat soal nomor 1. Di era demokrasi saat ini, setiap orang dapat dengan bebas mengakses informasi serta berpendapat di media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya filterisasi terhadap segala macam bentuk informasi yang beredar di media sosial. Tidak hanya itu, hujatan kebencian dan segala hal yang berbau radikalisme sering muncul di media sosial. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena media sosial dapat diakses dengan bebas dari berbagai usia dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak sekolah yang belum cukup mampu untuk memfilter info-info yang berbau radikal. Keadaan ini diperparah karena anak-anak seusia SMA hampir 100% telah memiliki gadget untuk mengakses informasi. Jika Anda memiliki anak yang seusia SMA, maka bagaimana sikap Anda terhadap dia terkait penggunaan gadget agar dapat terlindungi dari paham radikalisme? Nah, A. Memberikan gadget kepada anak agar tidak mengakses informasi secara bebas di internet. B. Membatasi penggunaan gadget anak dan dengan menjadwalkan penggunanya di hari-hari tertentu saja. C. Melakukan pemeriksaan secara berkala kepada HP anak untuk memastikan aman dari informasi-informasi radikalisme. D. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada gadget anak dan memberikan pembinaan dan pemahaman Pancasila sebagai filter dari paham-paham terlarang. E. Memberikan pembinaan Pancasila kepada anak di lingkungan keluarga agar di luar rumah dapat terhindar dari paham-paham terlarang termasuk radikalisme. Nah, sekarang di sini disebutkan kan anak itu bisa mengakses bebas ya di internet. Nah, di situ ada paham-paham, dia bisa saja membaca informasi, bacaan-bacaan atau artikel-artikel yang bisa mempengaruhi mereka untuk ikut dalam sehingga terpapar paham radikal. Nah,
Bagaimana tanggapan kita terhadap terkait penggunaan gadget anak agar terlindung dari paham radikal? A. Tidak memberikan gadget. Jadi kalau tidak memberikan gadget, sepertinya bukan solusi karena anak juga membutuhkan gadget untuk mungkin kepentingan sekolahnya atau hal-hal yang terkait dengannya. Eh, jadi bukan hanya sebatas tidak memberikan gadget kepada anak ya, karena mereka bisa saja dipengaruhi juga dari teman-teman atau orang-orang di luar rumah yang bisa mempengaruhi mereka dalam terpapar radikalisme ya. Nah, jadi ini bukan solusi. Membatasi penggunaan gadget pada anak dengan menjadwalkan penggunanya di hari-hari tertentu saja. Nah, kalau kita batas penggunanya dan dijadwalkan pada hari-hari tertentu saja, justru di hari-hari tertentu saja itu bisa jadi dia gunakan untuk membaca juga paham-paham radikalisme. Jadi ini bukan solusi karena masih ada celah untuk anak bisa terpapar radikalisme ya. C. Melakukan pemeriksaan berkala kepada HP anak untuk memastikan aman dari informasi-informasi radikalisme. Nah, kalau misalnya pemeriksaan, anak-anak kan bisa saja menghapus riwayat pencahariannya untuk agar tidak diketahui mungkin oleh orang tua ya. Jadi meski kita memeriksa secara berkala itu bukan solusi untuk menyelesaikan akar permasalahan radikalisme itu sendiri ya. Nah, D. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada gadget anak dan memberikan pembinaan dan pemahaman Pancasila sebagai filter dari paham-paham terlarang. Nah, sekarang di sini ada pembinaan ya, ada pembinaan dan pemahaman Pancasila. Sementara kita tahu ada Pancasila itu salah satu fungsi adalah sebagai filterisasi dari paham-paham terlarang ya. Jika ada paham yang tidak bersesuaian Pancasila, maka Pancasila yang sebagai penfilter ya, filterisasi terhadap paham-paham tersebut agar kita tidak terpapar. Nah, kita memperoleh pembinaan dan pemahaman Pancasila yang baik, maka yakin dan percaya kita akan terhindar dari paham-paham radikalisme itu sendiri. Selain itu, juga mesti dibarengi dengan pemeriksaan tadi ya. Meskipun sebenarnya kita tidak dapat memastikan bahwa dengan memeriksa HP-nya dapat dipastikan bahwa dia akan terhindar dari radikalisme, tapi paling tidak kita mencoba untuk menindaklanjuti pembinaan dan pemahaman kita dengan melakukan evaluasi dan cara pemeriksaan itu. Jadi angka lebih setuju poin 5-nya ada di D ya. Nah, kalau E sendiri memberikan pembinaan Pancasila kepada anak di lingkungan keluarga agar di luar rumah dapat terhindar dari paham terlarang termasuk radikalisme. Iya betul, tetapi pembinaan juga tidak cukup artinya gini. Kadang memang poin 4 dan poin 5 itu kita sulit membedakan, hanya persoalannya sedikit berbeda. Jadi pilihlah jawaban yang paling banyak melakukan tindakan anti radikal. Ini kan di D itu memuat pembinaan Pancasila, E juga memuat pembinaan Pancasila. Tetapi kelebihannya dia adalah ada pemeriksaan secara berkala, berarti ada tindakan praktis atau tindakan teknis yang dilakukan oleh orang tua di dalam mengevaluasi pembinaan dan pemahaman Pancasila yang selama ini diberikan kepada anaknya. Jadi angka lebih setuju ke poin 5-nya ada di D ya. Mungkin E itu poin 4 ya, gitu. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya kita baca soal TKP itu selalu perhatikan itu di sudut kiri atas itu biasanya ada temanya di situ. Nah, misalnya anti radikalisme ya, anti radikal. Jadi kita harus perhatikan itu, kemudian jawaban kita arahkan pada tujuan dari anti radikal itu. Apa itu tadi? Pengetahuan, menjaring pengetahuan individu terkait pengetahuan tentang anti radikalisme, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak menanggapi rangsangan atau stimulus, dan bagaimana dia memilih alternatif solusi untuk menanggapi rangsangan tersebut. Seperti yang dimaksud di dalam soal nomor 1 ini alternatif semua yang diberikan ya. Tetapi pilihlah alternatif yang betul-betul dapat menangkal radikalisme ya. Oke, bisa dipahami. Lanjut di soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Dalam instansi tersebut, rekan kerja Anda berangkat dari berbagai latar belakang dan status sosial yang berbeda-beda. Di dalam instansi tersebut, terdapat seorang rekan kerja Anda yang sering membaca buku terkait paham-paham yang dianggap radikal di Indonesia. Tidak hanya itu, rekan kerja tersebut sering membahas hasil bacaannya kepada rekan kerja yang lainnya dan menunjukkan adanya indikasi mendukung paham tersebut.
Hal ini sangat berbahaya terkait paham radikalisme tersebut terhadap rekan kerja dan eksistensi instansi pemerintahan ini. Hal ini dikarenakan bila pegawai-pegawai terpapar dengan paham radikalisme, maka akan berpotensi untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai pegawai yang taat hukum, tindakan yang harus dilakukan terhadap rekan Anda yang sering membaca buku radikalisme adalah fokus pada pekerjaan saja, karena pencegahan paham radikalisme merupakan tugas negara dalam upaya melindungi warga negara dan menjaga eksistensi bangsa. B. Melaporkan keadaan tersebut kepada pihak atasan terkait sikap dan perilaku rekan kerjanya yang sering membahas masalah radikalisme ke pegawai lain. C. Menghindari orang tersebut agar tidak terpengaruh dari paham-paham radikalisme yang sering ia baca. D. Meminta rekan yang lain untuk tetap waspada dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi menjaga keutuhan bangsa. E. Menyampaikan pada rekan kerja tersebut mengenai bahaya dari paham radikalisme dan dampaknya terhadap dapat memecah keutuhan bangsa dan negara. Nah, tadi temanya apa? Temanya adalah anti radikalisme ya. Di sini biasanya tertulis ya, anti radikalisme. Nah, kalau kita berbicara dengan anti radikalisme, maka kita arahkan pada tadi apa tujuannya ya? Tujuannya itu menjaring pengetahuan individu terkait paham anti radikalisme ya. Bagaimana individu itu bersikap, bagaimana individu itu berperilaku menanggapi stimulus dan memilih alternatif terhadap stimulus itu tadi. Nah, sekarang ada 3 prinsip yang teman-teman harus pahami dalam menjawab soal TKP. Yang pertama, siapa kita ya, siapa kita dalam soal. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan. Yang ketiga adalah siapa lawan interaksi kita ya, lawan interaksi kita. Sekarang akar permasalahannya di mana? Permasalahannya ada di rekan kerja yang sering membaca buku radikalisme. Maka pilihlah nanti jawaban yang bersentuhan langsung dengan untuk memecahkan akar permasalahan tadi itu ya. Kalau misalnya pilihannya tidak memecahkan akar permasalahan, belum tentu memecahkan, maka skornya dapat dipastikan bukan 5. Nah, kita analisis coba pilihannya ya. A. Fokus pada pekerjaan saja karena pencegahan. Nah, ini kan sudah cuek ya. Artinya dia hanya melimpahkan bahwa pencegahan anti radikalisme itu hanya dilakukan oleh pemerintah, padahal itu adalah kewajiban setiap warga negara. B. Melaporkan keadaan tersebut kepada pihak atasan terkait sikap dan perilaku rekan kerjanya. Jadi di sini juga tidak menunjukkan bahwa dia bertindak untuk pencegahannya, dia hanya memberikan pelaporan yang belum tentu belum tentu ditindaklanjuti oleh atasan ya. Jadi ini poinnya pasti bukan 5. C. Menghindari orang tersebut agar tidak terpengaruh dari paham-paham radikalisme yang sering ia baca. Menghindar itu bukan solusi ya, karena tidak menyelesaikan masalahnya. Ibarat misalnya ada atap yang bocor, kemudian airnya jatuh mengenai kita, solusinya bukan berpindah tempat, tapi menutup akar yang bocor. Jadi akar permasalahannya yang harus diselesaikan. Kalau menghindar tidak menyelesaikan akar permasalahan, dia hanya menghindar dari masalah. Meminta rekan yang lain untuk tetap waspada dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila demi menjaga keutuhan bangsa. Iya betul ya, tetapi misalnya meminta rekan yang lain untuk tetap waspada, tetapi kan kita tidak bersentuhan pada akar masalahnya. Artinya tidak ada penyelesaian pada akar masalah. Kita hanya meminta, artinya ibarat tadi atap yang bocor itu kita pindahkan saja perabot-perabotan kita yang ada di bawah, tetapi kita tidak menyelesaikan atap bocornya. Nah, yang harus diselesaikan adalah atap yang bocornya. Berarti D ini tidak mungkin menjadi memperoleh skor 5. Angka lebih cenderung di poin E, menyampaikan kepada rekan kerja tersebut mengenai bahayanya paham radikalisme dan dampaknya dapat memecah keutuhan bangsa dan negara. Itu di situ ada menunjukkan adanya upaya kita sebagai subjek di dalam soal di dalam menangkal radikalisme ya, karena kita memperingatkan kepada teman kita bahwa paham radikalisme itu bahaya dan bisa memecah keutuhan bangsa dan negara. Berarti di situ ada tindakan terhadap stimulus yang ada dan memberikan satu alternatif dengan cara menyampaikan bahaya dari paham radikalisme itu. Jadi angka lebih condong ke poin 5 itu ada di E ya. Jadi
begitu cara kita belajar tentang kisi-kisi terutama pada TKP anti radikalisme yang baru ini, dengan cara itu tadi. Pertama, perhatikan tujuan di dalam kisi-kisi itu. Begitupun untuk topik-topik yang lain, kita harus perhatikan tujuannya. Jadi teman-teman harus memahami cara-cara yang seperti itu. Dengan cara yang seperti itu, teman-teman akan memperoleh skor yang maksimal di TKP-nya nanti ya. Dengan skor maksimal berarti teman-teman bisa berpotensi untuk melaju ke SKB dan memperoleh NIP di tahun 2021 ini. Jangan pernah berhenti belajar, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun ini kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu kita harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Tugas kita adalah belajar, tugas Tuhan yang menentukan apakah kita lulus atau tidak. Yang lulus itu bukan orang yang pintar, dan yang gagal itu bukan orang yang bodoh. Yang lulus itu bukan orang yang bodoh, yang gagal itu bukan orang yang pintar. Tetapi yang berhak lulus adalah mereka yang siap mengabdi kepada negara dan siap mengabdi kepada dan siap melayani masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi